lagi duluan. Tarian dibuka. Selasan sunu suwo. Sudah tarian. Mari. Ayo tambah. Pegang tangan. Tarian dibuka. Mari ke Mafe. Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran. Alam yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala burung dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi. Dulu kami orang adat, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari kota Sorong menuju ke Tambrau, berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota. Itu dari Belanda sudah. Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Ya, bisnis. Ya, Untuk kelengkapan upacara juga dipetik daun-daun.
Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya, memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan, bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo. Getah damar yang telah kering juga merupakan hal yang penting. Getah damar ini digunakan untuk penerangan. Penerangan ini akan tetap menyala tatkala upacara berlangsung semalam suntuk. Untuk kepentingan konsumsi, dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur. Dua malam ke pama ke bangkala uman mu be uman ni pama negam kan ni tut madang ke bang ke pama sia di malam ke tok metutu ya. Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor, dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertalu sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah.
Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moi harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya. Sincem. Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria, juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya, acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok, jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit. Mersuk, Arsuk, Tolsuk, Fak, Mafuk Fe, Tumal Mele, Tumal Ali, Tumal Tolop, Tumal Fak, Tumal Mafuk Nami Wagi. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut, perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria. Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Jadi ni situ, na tawar duel na lo melawan duel di lewan susimel kok.
Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi, perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra. Dime, tita kob kami, tita selauk me. Tetas lauk me. Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan. Panggil Pak.
Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali. Ali. Terus. Tulu. Ya, Pak. Ya sudah. Ya, famula mana? Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning. Tepuk tangan. Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja. Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami. Sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan rokok dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia. Semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yang kupuja tanah Papua pulau lautku yang membisu selalu cendrawasih burung gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Senyum yang deras mengalirkan emas. Joya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Yang deras mengalirkan emas. Joya Tuhan, terima kasih. Joya Tuhan, terima